Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran fikih, yaitu materi sholat sunnah rawatib. Sebelum pembelajaran kali ini kita mulai, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua diberi ilmu yang bermanfaat. Pembacaan Fatihah kita mulai. Al-Fatihah. Terima kasih anak-anakku semua. Kita akan membahas atau menjelaskan tentang sholat sunnah rawatib. Pengertian sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dilakukan mengiringi sholat fardu. Pembagian sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib dibagi menjadi dua, yaitu sholat sunnah qobliyah, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat fardu. Yang kedua yaitu sholat sunnah ba'diyah, sholat sunnah yang dikerjakan sudah sholat fardu. Untuk lebih jelasnya, di sini Pak Guru akan menjelaskan contoh sholat sunnah rawatib. Ketika kumandang azan, di sini Pak Guru akan menjelaskan sholat fardu duhur. Ketika kumandang azan zuhur, itu menunjukkan sholat duhur telah boleh dilaksanakan. Sebelum sholat duhur dimulai, anak-anak boleh menjalankan sholat sunnah, namanya sholat sunnah qobliyah, yaitu sebelum sholat sunnah qobliyah zuhur, sholat sunnah sebelum sholat duhur, yaitu sholat sunnah 2 rakaat sebelum menjalankan sholat duhur. Jadi anak-anak sebelum menjalankan sholat duhur disunahkan menjalankan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat duhur. Bagaimana niatnya? Ini niat sholat qobliyah zuhur, sholli sunnatad duhri rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. Artinya saya niat sholat sunnah 2 rakaat sebelum zuhur karena Allah Ta'ala. Sholat sunnah qobliyah zuhur ini dilaksanakan 2 rakaat. Setelah sholat sunnah qobliyah zuhur selesai, baru kita menjalankan sholat duhur. Setelah sholat duhur selesai salam, baru kita disunahkan lagi, yaitu sholat sunnah ba'diyah duhur, yaitu sholat sunnah sesudah sholat duhur. Sesudah sholat duhur ada sholat sunnah 2 rakaat lagi, namanya sholat sunnah ba'diyah duhur. Jadi sebelum kita sholat duhur, sebelum kita masuk sholat duhur ada sholat sunnah namanya qobliyah duhur. Sesudahnya sholat duhur ada sholat sunnah namanya ba'diyah duhur. Seperti itu anak-anak penjelasannya. Selanjutnya hukum sholat sunnah rawatib. Hukum sholat sunnah rawatib di sini ada 2, yaitu sholat sunnah. Hukum sholat sunnah rawatib yaitu 1, sunnah muakkad, sangat dianjurkan untuk menjalankan sholat sunnah ini karena Nabi sering melakukannya. Contoh sholat sunnah qobliyah subuh. Sholat sunnah qobliyah subuh ini sangat sering dilakukan Nabi, dan Nabi tidak pernah meninggalkan sekalipun, karena sangat pentingnya sholat sunnah qobliyah subuh ini. Sehingga Nabi pernah bersabda, sholat sunnah qobliyah subuh ini lebih saya sukai daripada dunia dan seisinya.
kecintaan Nabi terhadap sholat sunnah qobliyah subuh, sehingga disebut sunnah muakkad. Selanjutnya sunnah ghairu muakkad, kurang dianjurkan karena Nabi kadang melakukannya dan kadang tidak. Contoh sholat sunnah qobliyah maghrib, ini kurang dianjurkan tapi boleh juga, dia kurang dianjurkan tapi boleh dilaksanakan. Anak-anakku semua, untuk lebih jelas tentang sholat sunnah rawatib, di sini akan saya jelaskan tentang sholat sunnah rawatib dalam sholat 5 waktu. Ini sholat fardu. Sebelum kita menjalankan sholat fardu namanya qobliyah sebelum. Sesudah sholat fardu, nah ini sesudah sholat fardu ada sholat sunnah namanya ba'diyah. Ini sholat duhur. Sebelum sholat duhur namanya ada sholat sunnah qobliyah duhur. Sesudah sholat duhur ada namanya sholat sunnah ba'diyah duhur. Asar. Sebelum sholat asar ada namanya sholat sunnah qobliyah asar. Sesudah sholat asar ini tidak ada sholat sunnah, karena setelah sholat asar diharamkan untuk menjalankan sholat sunnah. Sholat maghrib. Sebelum sholat maghrib ada namanya sholat sunnah qobliyah maghrib. Sudah sholat maghrib ada namanya ba'diyah, sholat sunnah ba'diyah maghrib. Isya. Sebelum sholat isya ada namanya qobliyah isya. Sudah sholat isya ada namanya ba'diyah isya. Sholat subuh. Sebelum sholat subuh ada namanya qobliyah subuh. Sesudah sholat subuh ini tidak ada sholat ba'diyah, karena setelah sholat subuh tidak dianjurkan atau tidak ada sholat ba'diyah subuh, karena setelah sholat subuh diharamkan menjalankan sholat sunnah. Demikian anak-anak penjelasan tentang sholat sunnah rawatib, mudah-mudahan bermanfaat. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan tentang materi yang kita pelajari tadi. 1. Apakah pengertian sholat sunnah rawatib? 2. Sholat sunnah rawatib dibagi 2, sebutkan. 3. Apakah pengertian sholat sunnah rawatib muakkad? 4. Sebutkan contoh sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. 5. Jelaskan sholat fardu apa sajakah yang tidak ada sholat ba'diyahnya. Jawaban ditulis di buku tulis, difotokan ke gurunya. Selamat mengerjakan. Demikian pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat.